Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal berkaitan dengan rangkaian kopel magnetik. Yang pertama itu rangkaian yang tidak berbeban. Jadi ada dua rangkaiannya yang terhubung melalui satu kopling magnetik. Ini rangkaian A dan ini rangkaian B. Rangkaian B ini kita buka atau tidak terhubung dan beban sama sekali, dan untuk rangkaian A di sini kita punya sumber tegangan 100 sudut 0. Ini sumber tegangan AC ya. Kemudian di sini ada impedansi besarnya itu 5 tambah J5 ohm. Di sini ada induktansi, tapi Lebaus kita itu ya langsung konversi ke bentuk impedansinya. Nah, itu dia, sebut saja J2 ohm. Oke, dan di sini ada rangkaian B. Nah, kemudian tanda itunya, tanda konvensinya di sini dot dan di sini dot juga. Jadi untuk menandakan arah balitannya dia ke arah mana itu kita pasang tanda dot di sini. Sekarang kita cari berapakah tegangan yang diinduksikan pada terminal induktor pada rangkaian B. Sebut saja V2. Jadi V2 itu ada di sini. Nah, untuk V2 sendiri itu kita sudah turunkan tadi rumusnya pada pembahasan sebelumnya. V2 itu sama dengan M kemudian dikalikan dengan dI1 per dt. Jadi di sini harusnya ada M-nya. Kita kasih dulu M di sini. Kita lihat dulu di sini. Jadi M itu adalah suatu konstanta. Kemudian di sini yang jadi masalah adalah dI per dt, dI1 per dt. Jika kita mau analisanya menjadi lebih mudah, kita gunakan analisa menggunakan domain frekuensi. Caranya bagaimana? Jadi ini kita ubah menjadi J omega M kali I1. Sebenarnya ini tidak asing karena ini sudah dibahas pada RL1, di mana kita bisa merubah. Jadi kita bisa merubah ya persamaan diferensial dari tegangan ini menjadi analisa domain frekuensi seperti ini. V2 sama dengan J kali omega kali M kali I1. Nah, kemudian ini kenapa bisa I1? Jadi flux yang muncul dalam rangkaian ini itu cuma berasal dari I1. Flux yang diinduksikan ke rangkaian B itu berasal dari arus yang mengalir pada rangkaian A atau I1. Makanya di sini V2 sama dengan M kali dI1 per dt. Oke, sekarang kita lanjutkan. Biasanya dalam soal nilai J omega M ini udah diberitahu. Jadi di sini itu biasanya dalam buku-buku teks itu diberitahu di sini. Kalau J-nya misalkan J2 ohm. Saya tidak bisa tulis ini nilai induktansi mutualnya karena induktansi mutualnya itu adalah M. Nah, itu konstanta. Jadi J2 ohm ini adalah J kali omega dikalikan dengan M. Di mana omega itu adalah 2 kali pi kali frekuensi dari rangkaian tersebut, frekuensi kerja di rangkaian tersebut. Sementara M itu adalah baru induktansi mutualnya yang merupakan konstanta. Perkalian ketiga kuantitas ini jadilah J2 ohm. Oke, jadi biasanya dalam soal itu sudah diberitahu pada kita berapa J omega M-nya. Langsung saja. J omega M itu sama dengan J2 dikalikan I1. Berapa I1-nya? Kita cari dulu. Sekarang kita lihat. Pada rangkaian A itu ada impedansi 5 tambah J5 ohm dan ada impedansi lagi di sini yang berasal dari induktor besaran J2 ohm. Untuk arusnya sendiri itu kita bisa cari dengan rumus yang sederhana. V dibagi dengan Z total yang ada pada rangkaian A. Jadi kita carikan dulu 5 tambah J5 tambah J2 itu menjadi 5 ditambah J7. Jadi 100 sudut 0 dibagi 5 tambah J7. Hasilnya sama dengan 11,63 sudut minus 54 derajat. Oke, sekarang kembali ke persamaan untuk mencari nilai tegangan V2. J2 sekarang kita kalikan dengan 11,63.
sudut minus 54 derajat. Hasilnya sama dengan 23,25 sudut 35,54 derajat volt. Nah, jadi inilah dia ya. V2. Tegangan 100 volt menyebabkan arus I mengalir pada rangkaian A. Kemudian dia menghasilkan flux magnetik. Flux magnetik ini yang berada pada induktor 1 itu menginduksi induktor 2 sehingga induktor 2 ini timbul tegangan. Nah, tegangan itu besarnya adalah sama dengan 23,25 sudut 35,54 volt. Sekarang kita beri tanda polaritas. Bagaimana polaritas tegangan pada terminal induktor 2? Jadi gampang saja, di sini kita lihat arusnya masuk ke titik dot ini. Nah, berarti di sini terminal yang dekat dengan titik dot ini polaritasnya plus dan di sini negatif. Atau kita bisa gambarkan menjadi seperti ini. Rangkaian, saya tulis ulang. Nah, di sini yang berubah sedikit. Seolah-olah di sini tuh ada sumber tegangan dependen yang nilainya tergantung besar I1. Ya kan, jadi coba lihat ini. Dia nilainya itu tergantung I1. Karena ini konstan, ini tidak berubah. Nilainya itu tergantung I1-nya. Parameter ini itu nggak berubah, yang berubah itu I1. Berarti V2 itu benar-benar tergantung oleh I1. Atau kita bisa tulis di sini nilai tegangannya J2 kali I1. Bagaimana polaritasnya? Jadi lihat ya. Di sini di atas plus, berarti kalau misalkan di sini kamu pasang beban, maka tentunya arusnya itu mengalirnya ke sini. Ke sini, ke sini dan ke sini. Maka polaritas tegangan yang berikan di sini adalah sini plus dan di sini minus. Jadi arusnya nanti keluar di sini, lalu kembali ke bawah. Jadi sama ya. Nah, begitu cara kita memberi dia polaritas. Kita cuma memindahkan saja tanda ini ke sini dan tanda minus ini ke sini. Dan sumber tegangannya ini ditaruh di bawah simbol induktor pada rangkaian B. Nah, itu contoh untuk rangkaian yang tidak memiliki beban. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, rangkaian dengan beban. Oke, saya buat ulang dulu. Sini plus minus. Di sini ada impedansi. Kemudian di sini ada induktor. Nah, di sini ada beban. Ada ZL. Sekarang kita beri nilai. Sama seperti tadi, biar mudah ya. 100 sudut 0 dan di sini 5 tambah J 5 ohm. Di sini ada J 2 ohm. Kemudian di sini J omega M-nya sama dengan J 2 ohm, sama seperti yang tadi. Di sini induktornya itu memberikan suatu nilai impedansi, sebut saja J1 ohm. Kemudian bebannya itu 5 tambah 2 J2 ohm. Sekarang kita lihat ada arus mengalir di sini. Dan tanda konvensi dari induktor itu dia seperti ini, sama seperti yang tadi. Biar kita nggak susah mengerjakannya sebentar. Pertanyaan sekarang adalah berapakah arus yang mengalir pada rangkaian B? Ini rangkaian B, ini rangkaian A. Oke, mari kita analisa satu-satu. Langsung saja kita buat rangkaian ekuivalennya ya. Rangkaian ekuivalen yang saya maksud ini adalah rangkaian dengan tambahan tegangan dependen pada kedua sisi induktor tersebut. Oke, mari kita itu pahami dulu ya. Ketika arus mengalir di sini, maka akan ada flux 1 yang tercipta pada induktor 1. Ini induktor 1 L1 ya, ini L2. Nah, flux 1 ini akan bercabang atau akan tercipta flux 1,2 yang menyeberang atau yang berada antara L1 dan L2. Flux 1,2 ini akan menginduksi induktor L2 sehingga induktor L2 itu bertegangan karena ada tegangan pada ujung-ujung konduktor, pada ujung-ujung induktor L2 dan dia rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus I2. Jadi di sini ada I1 ya. I1 yang menyebabkan
flux I1. I1 ini akan menghasilkan flux 2, kemudian akan menginduksi kembali induktor 1 dengan flux 21. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti di sini itu akan ada juga sebuah sumber tegangan dependen yang nilainya tergantung oleh arus I2. Jadi ingat itunya ya. Ini I2 menyebabkan flux 2, kemudian flux 21 itu nyebrang ke induktor 1 menginduksikan tegangan pada rangkaian A. Oke, jadi kita buat dulu di sini. Nilai tegangan yang diinduksikan itu sama seperti cara contoh soal yang sebelumnya, J omega M dikalikan dengan I2. J omega M-nya kita sudah tahu, J omega M-nya itu adalah J2. Oke, jadi itu dulu ya. Sebentar kita gambar polaritasnya. Nah, di sini kemudian ada rangkaian B. Sama seperti rangkaian A. Rangkaian B ini juga kan sebelumnya tadi saya sudah bilang, kalau arus I1 itu menginduksi atau menghasilkan flux 1. Kemudian flux 1 ini bercabang, ada flux 11 dan flux 12. Flux 12 ini menginduksi induktor L2. Sehingga di sini seolah-olah ada tegangan, ada sumber tegangan di sini yang nilainya tergantung dengan nilai I1. Oke. Jadi dia begini. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk menganalisa ya. Bagaimana tanda polaritas tegangannya? Nah, itu mudah saja. Yang pertama itu kita tinjau dulu di sini. Ini ada I1. Nah, I1 ini masuk ke titik dot ini. Nah, seperti kita bilang tadi ya. Kalau misalnya I-nya itu masuk ke titik dot, maka polaritas tegangan yang dekat dengan dot pada rangkaian sebelahnya itu di sini plus. Atau di sini plus, di sini minus. Sama seperti cara pada contoh soal sebelumnya. Oke, jadi di sini plus minus arah arusnya ke sini. Ini I2. Dari plus dia muter baru ke minus. Oke, ini I2. Nah, sementara untuk polaritas di sini, kita lihat arus yang di sini, arus I2. Arus I2-nya itu keluar dari titik dot ini. Apa artinya? Kalau arus I2 keluar dari titik dot ini, maka polaritas tegangan yang diinduksikan pada rangkaian di sebelahnya di sini akan menjadi negatif dan di sini menjadi positif. Kita tarik ini ke dalam sumber tegangan kita, maka simbolnya dia seperti ini, plus minus. Nah, sekarang mari kita gunakan hukum tegangan Kirchhoff pada kedua rangkaian ini. Jadi di sini ada arus I1 yang mengalir dan di sini ada arus I2 yang mengalir. Ini sudah arus real ya, bukan lagi arus permisalan seperti cara kita menyelesaikan suatu rangkaian dengan metode log. Arus realnya I2. Oke, pada rangkaian 1 persamaan tegangannya itu sama dengan minus 100 sudut 0. Karena dia pertama kena kutub negatifnya ya. Kemudian ditambah 5 tambah J5 ohm dikali dengan I1. Arusnya kemudian turun ke bawah mendapati J2 ohm dikalikan dengan I1. Oke, sudah ya. Jadi sini ada J2 ohm. Di sini ada 5 tambah J5. Dia turun ke bawah lagi. Didapatkan J omega M kali I2. J omega M-nya itu nilainya sama dengan J2. Jadi lihat di sini ya. Dia dapat tanda minus. Maka di sini minus. Kemudian J2 dikalikan dengan I2 sama dengan 0. Itu untuk loop 1. Coba kita sederhanakan. Ini menjadi seperti ini. 5 tambah J7 I1 kurang J2 I2 sama dengan minus, bukan minus ya, karena udah pindah ke sebelah kanan, dia jadi 100 sudut 0. Oke, ini untuk persamaan loop 1. Sekarang untuk loop 2. Untuk mudah saja ya, langsung kita lihat arus I2 yang pertama itu dilewati. Ini bebas saja pilihnya ya. Di sini tuh J1 ohm dan di sini 5 tambah J2 ohm.
Terserah kalian mau dari mana dulu. Yang jelas ini J1 dan 5 tambah J2 itu selalu plus. Beban pasif itu selalu plus itunya tandanya. Oke, sudah. Untuk loop 2, kita mulai dari bawah saja barangkali. Dari sini ada minus J2 kali I1. Jadi ini ya, J omega M itu J2 sama dengan J2 dikalikan dari 1. Kemudian dia naik ke atas ketemu J1. Maka di sini J1 kali I2. Ingat yang lewat di sini, yang lewat di loop ini adalah I2 ya. Kemudian ditambah lagi 5 tambah J2 kali I2 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan sedikit. J2I1 min J2I1 tambah 5 ditambah J3I2 sama dengan 0. Sekarang kita sudah punya dua persamaan. Bagaimana kita mencari I1 dan I2? Tinggal kita gunakan metode eliminasi atau substitusi. Terserah cara mana yang kalian suka. Kalau saya pakai substitusi, yang ini tuh menjadi I1 sama dengan 5 tambah J3 kali I2 dibagi dengan J2. Ini I1 ini saya substitusikan ke persamaan yang di atas. Nah, ini akan menjadi 5 tambah J7 kali 5 tambah J3 kali I2 dibagi dengan J2 dikurang J2I2 sama dengan 100 sudut 0 derajat. Nah, di sini kita akan dapatkan I2 itu sama dengan 3,95 sudut 9,09 derajat. Ampere. Jangan lupa tulis satuannya ya. Dan I1 itu sama dengan 11,52 sudut minus 49 derajat. Jadi saya kira seperti itu ya. Kita sudah kerjakan dua contoh soal dengan dua buah rangkaian yang terhubung satu sama lain menggunakan gandengan magnetik. Sekarang kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini dua buah rangkaian yang masing-masing memiliki sumber tegangan dan terhubung secara magnetik satu sama lain. Mari kita gambarkan. Di sini plus minus, di sini ada impedansi, di sini ada induktansi. Di sini 100 sudut 0, 1 ditambah J2 ohm. Di sini ada J4 ohm, di sini ada J2 ohm, di sini ada 2 tambah J1 ohm. Kemudian di sini itu 50 sudut 0 derajat. Tanda konvensinya di sini dot dan di sini dot. Kemudian di sini ada J omega M-nya itu sama dengan J5. Oke, sekarang pertanyaan adalah berapakah I1 dan berapakah I2? Di sini ya, ini I1 dan di sini I2. Seperti cara yang kita lakukan pada soal sebelumnya, langsung saja di sini saya gambar. Nah, sekarang kita lihat I2 di sini itu dihasilkan oleh sumber tegangan V2. Ini V2 ya, ini V1. Dan I1 dihasilkan oleh sumber tegangan V1. Kita tinjau dulu arus yang mengalir pada I1 pada rangkaian 1 atau rangkaian A, ini rangkaian B ya. Akan menghasilkan flux 1 kemudian dia nyebrang ke sini. Pokoknya di sini itu akan menjadi J omega M kali I1. Itu yang kalian harus pertama tuliskan dulu. Kemudian di sini J omega M kali I2. Tandanya bagaimana? Lihat ya, ini I1 masuk ke sini. Maka di sini jadi plus dan di bawahnya minus. Langsung kalian tulis plus minus. Sudah, kemudian I2 lagi, dia masuk ke titik ke dot sini. Berarti kalau I2-nya masuk ke sini, maka di sini dia akan jadi plus. Kemudian di sini minus. Nah, kita tarik ke sini jadi plus.
minus. Nah, setelah itu kita buat persamaannya. Untuk loop 1, itu kita mulai dari sini ya. Minus 100 ditambah, ini impedansinya langsung saya satukan ya. Ada J4 ditambah J2, berarti di sini 1 ditambah J5 dikalikan dengan I1. Kemudian dia ke bawah, dapat plus J5 dikalikan dengan I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, ini menjadi 1 tambah J5 kali I1 tambah J5 kali I2 sama dengan 100. Atau 100 sudut 0. Jadi kalau saya tidak tulis di sini sudutnya, berarti sudutnya itu sama dengan 0 ya. Ini untuk loop 1. Untuk loop 2, kita lihat arus I2-nya. Jadi pertama dia dapatkan minus 50 sudut 0 ditambah impedansinya saya gabung saja. 2 ditambah J3 kali dengan I2 ditambah J5 kali I1 sama dengan 0. Kita sederhanakan, ini menjadi I2 tambah J3 kali I2 tambah J5 kali I1 sama dengan 50 sudut 0. Ini sekarang kita sudah dapatkan dua persamaan, loop 1 dan loop 2. Nah, sekarang kita pilih yang mana yang kita mau sederhanakan. Boleh yang di loop 2 ini. Ini I1 sama dengan 50. Dikurang 2 tambah J3 kali I2 dibagi dengan C5. Yang ini kita substitusikan ke loop 1. Sehingga itu loop 1 menjadi 1 tambah J5 kali 50 dikurang 2 tambah J3 kali I2 dibagi dengan J5 tambah J5 I2 sama dengan 100 sudut 0. Kerjakan ya, kita selesaikan, kita sederhanakan. Ini yang dapatnya I2 sama dengan 2,08 sudut 9,11 ampere. Sekarang kita cari I1-nya. I1 kita substitusi nilai 2 yang kita dapat. Ini menjadi 50 dikurang 2 tambah J3 kalikan dengan 2,08 sudut 9,11 dibagi C5. Kita dapatkan 9,48 sudut minus 98,28 derajat ampere. Soal yang keempat, ini agak lebih rumit sedikit karena bukan lagi dua rangkaian yang terpisah yang disambungkan oleh suatu gandengan magnetik. Sekarang itu satu rangkaian, tapi dua induktornya itu saling berkaitan atau terkoppel secara magnetik. Coba kita gambar ya. Rangkaian seperti ini, plus minus. Kemudian di sini ada resistansi, ada kapasitor, lalu di sini ada induktor. Kemudian di sini ada induktor dan di sini ada resistor. Sekarang kita bernilai. Di sini sebut saja 100 sudut 0. Di sini ada 4 ohm, di sini ada minus J3. Di sini ada J6. Kemudian di sini ada J8. Di sini 5 ohm. Ini semua impedansi ya. Sudah dirubah ke impedansi semuanya. Kemudian di sini tanda konvensinya dot dan di sini dotnya dia. Itu J8 ohm. Ini ada M ya. JM itu besarnya J2 ohm. Ya, J omega M-nya itu sama dengan J2. Nah, jadi dua induktor ini saling terhubung melalui satu koppel magnetik. Satu rangkaian, tapi dua komponen induktornya itu terhubung oleh suatu gandengan magnetik. Nah, oke, untuk menganalisa rangkaian ini, itu gampang saja. Sebelumnya itu kita menggunakan arus real karena dua rangkaian terpisah, jadi boleh saja. Dan ini karena rangkaiannya sudah tergabung, kita gunakan cara konvensional, cara loop. Nah, jadi kita gambar dulu arus loop.
I1 dan I2. Oke, sekarang tegangan induksinya. Jadi di sini yang mengalir cuma I2 saja. I2 mengalir ke induktor J8 ohm. Dia menginduksi suatu tegangan pada induktor J6 ohm. Besarnya J2 dikalikan dengan I2. Nah, sama seperti induktor J8 ohm, induktor yang di sini itu menginduksikan tegangan juga pada induktor yang kedua atau induktor J8 ohm. Jadi di sini kita gambar lagi sumber tegangan dependen. Besarnya itu J2. Nah, ini agak sedikit lebih agak sedikit lebih rumit. Harusnya dia dipengaruhi oleh I1 saja. Seandainya arus yang melewati induktor ini cuma I1, tapi lihat induktor di sini itu yang lewat ada dua arus, ada I1 dan I2. Sehingga di sini J2 dikali I1 dikurang I2. Jadi harus lihat arusnya dulu ya. Di sini muncul tegangan induksi karena ada arus I1 dan I2 yang melewati induktor J6 ohm. Kita tulis di sini J2 dikali I1 dikurang I2. Bagaimana kita menentukan tanda polaritas pada sumber tegangan dependen ini? Misalkan kita tinjau di sini dulu. Sumber tegangan ini itu dipengaruhi flux yang dibangkitkan oleh induktor J8, sedangkan induktor J8 itu dipengaruhi oleh arus I2. Maka untuk mencari tanda polaritas di sini itu kita harus meninjau I2-nya juga. I2 itu masuk dari bawah sini menuju ke titik dot. Apa artinya? Polaritas tegangan di titik di sini yang dekat dengan dot itu minus dan di bawah sini plus. Ini kita pindahkan ke bawah, ini menjadi minus plus. Oke, jadi minus baru plus. Minus di atas, plus di bawah. Sementara untuk sumber tegangan induksi yang kedua ini, karena dia dipengaruhi oleh induktor J6, sedangkan induktor J6 ini dipengaruhi oleh arus I1 dan I2. Nah, maka untuk polaritasnya sendiri itu kita tinjau I1 karena I1 sini menjadi referensi. Ingat I1 kurang I2. I1 masuk ke sini ke titik dot. Nah, berarti tanda polaritas dekat sini itu plus, kemudian di sini minus. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan ke dalam sini, maka di sini akan menjadi minus dan plus. Ingat ya urutannya, di kiri minus, di kanan plus, di sini juga di kiri minus, di kanan plus. Jadi begitu aturannya. Dan sekarang kita akan buat persamaan loopnya. Persamaan tegangan pada loop 1 itu sama dengan minus 100 ditambah 4 ohm kurang J3 kali I1. Terus dia turun ke bawah sini, ditambah lagi I1 kurang I2 kali J6. Kemudian dikurang J2 kali I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, maka kita dapatkan 100 sama dengan 4 tambah J3 kali I1 dikurang J8 kali I2. Oke, untuk loop 2 sendiri. Persamaan jeratnya atau persamaan loopnya itu sama dengan J2 kali I2. Ingat ini plus ya. Arus loopnya itu dia ke sini terus ke atas, ke atas, ke atas begini. J2 kali I2 ditambah I2 kurang I1 kali J6. Lalu dia ke atas, ke kanan, dia mendapati J8. Berarti J8 kali I2. Setelah itu dia dapat sumber tegangan yang tergantung arus I1 dan I2. Maka di sini dikurang J2 dikali I1 kurang I2, maaf. Ditambah 5 kali I2 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan menjadi min J8 I1 tambah 5 tambah J18 kali I2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita sudah punya dua persamaan loop. Sekarang kita cari berapa I1 dan I2. Terserah mau pakai cara apa.
Mau pakai cara determinan, mau pakai cara eliminasi, mau pakai cara substitusi, terserah. Dan langsung saja ya. Di sini saya dapatkan I1-nya itu sama dengan 20,3 sudut 3,5 dan I2-nya itu sama dengan 8,693 sudut 19 derajat. Satuannya ampere.